Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus tes tertulis atau CAT. Semoga dimudahkan dalam wawancara. Waktunya membekali diri menghadapi tes terakhir, yaitu uji kepatutan dan kelayakan. Video ini dibuat berdasarkan pedoman dan pengalaman admin serta pengalaman teman-teman penyelenggara dan teman-teman yang pernah menjadi penyelenggara pada saat mereka melakukan tes wawancara ataupun menghadapi tes, baik dari KPU maupun Bawaslu. Intinya video ini adalah simpulan pengalaman para penyelenggara dan para mantan penyelenggara. Maaf, maksud kami yang pernah menjadi penyelenggara. Jangan lupa subscribe, like, komen ataupun share jika info ini bermanfaat. Saat seleksi wawancara atau uji kelayakan, memang diperlukan tips-tips agar bisa lulus wawancara. Bukan hanya di kepemiluan, lamaran pekerjaan lain pun memerlukan langkah strategis agar lulus dalam tes wawancara. Berikut beberapa tips yang bisa membantu teman-teman dalam tes wawancara yang akan datang. Pertama, sebelum wawancara, pastikan teman-teman memahami materi yang termuat dalam pedoman wawancara anggota PPK atau PPS. Terdapat 3 materi cakupan yang akan diujikan oleh tim sel atau para komisioner pada lembar wawancara. Untuk lebih jelasnya tentang materi tes wawancara berdasarkan pedoman teknis pembentukan ad hoc tahun 2022, teman-teman bisa lihat pada video yang kami rekomendasikan di sudut kanan layar, atau silahkan cek deskripsi video ini. Kedua, berhubungan dengan sikap. Pada saat wawancara, bersikaplah sopan, dahulukan akhlak yang baik, jangan terlalu over percaya diri. Tidak percaya diri pun juga kurang bagus. Bersikaplah rendah hati, sampaikan salam dan terima kasih pada waktu yang tepat. Rapi, sopan dan tawadu itu penting. Karena yang Anda hadapi adalah 1 raja, 4 perdana menteri. Walaupun mereka lebih muda dari Anda, bahkan jika mereka adalah sahabat Anda sekalipun, kita wajib menunjukkan sikap menghargai dan menghormati. Salah satu hal yang paling penting, simpanlah tangan Anda di antara 2 paha. Kira-kira seperti ini. Jangan gerakkan bila tidak diperlukan. Posisi kaki tetap rapat namun jangan tegang. Sebaiknya carilah tutorial tentang sikap yang baik dan benar pada saat wawancara. Ketiga, tips untuk incumbent dan tips untuk pemula. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman kepemiluan, misalnya mantan KPPS, PPS, ataupun PPK, dan penyelenggara pemilu lainnya, tentu Anda harus persiapkan diri menjawab pertanyaan seperti: berdasarkan dari pengalaman kepemiluan, apa yang memotivasi saudara sehingga memilih lamaran ini? Jangan katakan ingin mengabdi, karena pengabdian bisa didapatkan walaupun bukan sebagai penyelenggara pemilu. Semenjak menjadi penyelenggara, ceritakan apa susah senangnya menjadi penyelenggara. Hampir setiap tahapan pemilu, pasti ada masalah atau kendala yang muncul, baik di tingkat PPK, PPS maupun KPPS. Ceritakan masalah yang pernah dihadapi, apa solusi yang Anda berikan? Prestasi apa yang Anda telah capai sewaktu menjadi penyelenggara? Apakah Anda pernah mendapat penghargaan? Misalnya penyelenggara yang paling berintegritas. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang berpotensi muncul dalam wawancara, baik yang bersifat menjebak, menguji, dan bahkan bersifat menjatuhkan teman-teman. Bagi yang berpengalaman, jangan jadi orang sok jago atau sok pintar di hadapan komisioner. Jangan bersikap seakan-akan Anda menggurui para komisioner, walaupun sebenarnya pengalaman Anda lebih banyak dari mereka dalam teknis penyelenggaraan pemilu. Tunjukkanlah ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Selanjutnya, untuk para pemula, persiapkan diri menghadapi pertanyaan tentang pengetahuan kepemiluan. Karena komisioner ingin tahu sampai di mana pengetahuan teman-teman pemula dalam kepemiluan. Misalnya, pertanyaan paling mudah, sebutkan asas pemilu, dasar hukum pemilu,
PKPU berapa membahas tentang ABCD? Pertanyaan untuk pemula biasanya masalah integritas. Misalnya, apa itu integritas? Mengapa kami harus memilih Anda? Apa yang bisa meyakinkan kami bahwa Anda cocok dengan lamaran ini? Tunjukkan bahwa Anda adalah orang tepat pada pekerjaan ini. Tunjukkan bahwa teman-teman memiliki integritas. Karena integritas merupakan prasyarat menjadi penyelenggara. Ketahuilah bahwa posisi yang Anda lamar adalah pekerjaan yang bersifat kolektif kolegial yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Penting untuk dicatat bagi pemula bahwa komisioner KPU memiliki fungsi masing-masing. Ketua KPU menangani masalah logistik dan keuangan. Anggota satu adalah divisi hukum. Anggota kedua adalah divisi data. Anggota ketiga adalah divisi teknis. Anggota keempat adalah divisi SDM dan Parmas. Demikian juga di PPK nantinya akan dibagikan job masing-masing anggota. Apa hubungannya dengan wawancara? Jelas ada. Karena 5 komisioner tersebut akan menanyakan tentang divisi masing-masing. Misalnya, divisi hukum menanyakan dasar hukum. Divisi data akan bertanya masalah data pemilih, proses penyusunan data, proses pemutakhiran data. Divisi teknis akan bertanya terkait pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Demikian halnya dengan Parmas. Dan proses wawancara akan diakhiri oleh Ketua KPU yang akan bertanya tentang logistik pemilu. Waktu wawancara untuk peserta biasanya 10 menit. Jadi, pertanyaan yang bisa muncul minimal 1 dari tiap komisioner. Pertanyaan tergantung dari jawaban peserta. Untuk itu, jangan munculkan jawaban yang dapat menimbulkan pertanyaan. Bagi teman-teman pemula, bisa cek video sebelumnya, siapa tahu ada yang membutuhkan materi tentang pengetahuan kepemiluan di channel ini. Selanjutnya tips keempat. Perihal keseharian Anda di masa lalu. Pastikan nama teman-teman bersih. Baik sewaktu menjadi penyelenggara maupun dari dunia politik. Misalnya, hindari berfoto dengan tokoh politik, bakal calon atau peserta pemilu, meskipun itu adalah keluarga dekat Anda. Hindari menggunakan simbol-simbol kepartaian. Bahkan berfoto yang tidak sengaja dengan berlatar belakang spanduk peserta pemilu wajib dihindari. Hapus semua foto-foto semacam itu yang pernah Anda unggah di media sosial. Karena semua hal tersebut bisa menjatuhkan Anda dalam tanggapan masyarakat. Kelima, poin paling penting dalam seleksi baik KPU Kabupaten, PPK dan PPS adalah masukan dan tanggapan dari masyarakat. Tanggapan dan masukan ada 2 macam, yaitu tanggapan positif atau menguatkan, dan tanggapan negatif atau menjatuhkan. Tanggapan atau masukan merupakan salah satu tahapan dalam proses seleksi PPK atau PPS. Jadi, semakin banyak tanggapan positif dari masyarakat tentang Anda, semakin besar peluang lulus. Misalnya, rekomendasi yang berisikan tentang prestasi teman-teman dari organisasi kemasyarakatan yang tidak berbau politik yang pernah Anda geluti. Rekomendasi memang sudah menjadi salah satu syarat jika ingin menduduki suatu jabatan. Contoh kecil, seorang guru yang ingin menjadi kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, bahkan kepala kantor pun membutuhkan rekomendasi. Tujuan rekomendasi adalah mengungkapkan potensi atau prestasi yang telah teman-teman capai. Dengan kata lain, surat rekomendasi bisa dianggap sebagai legitimasi yang diperuntukkan bagi calon. Rekomendasi bermaksud bahwa orang yang disebut dalam rekomendasi dapat dipercaya, baik dengan bentuk surat, penyuguhan dan lain-lain. Rekomendasi bertujuan menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan. Demikian juga sebaliknya, masukan negatif
akan menjatuhkan dalam tes kepatutan dan kelayakan. Tips yang terakhir, silahkan cek komentar di video ini. Mungkin ada teman-teman yang melengkapi tips ini. Bagi teman-teman yang berpengalaman dalam tes wawancara, khususnya tes penyelenggara, silahkan komentar positif agar kita bisa saling membantu, sehingga bisa menjadi amal jariah yang tidak putus-putus pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video ini, semoga bisa memberikan petunjuk dalam menghadapi tes wawancara. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak kehilangan channel ini.